Dan perlu kamu tahu, aku datang ke sini nyamperin kamu. Dan perlu kamu tahu juga, Ibu Sinta itu datang ke sini buat mecat kamu, tahu nggak? Karena Pak Agung sama Bu Sinta udah tahu kinerja kamu itu buruk. Hah? Kamu cuma bisanya cari muka. Bener banget. Makanya kamu tuh jangan kepedean ya jadi orang. Pasti kamu berharap kalau misalkan kamu bakalan dinaikin jabatannya. Buktinya kamu sampai datang lebih awal ya kan? Kamu kalau ngimpi jangan ketinggian, tahu nggak? Hah? Mana mungkin seorang direktur pusat mau dan pengen pacaran sama karyawan rendahan seperti kamu. Bila semua yang terindah Ini nggak bisa dibiarin. Kalau sampai direktur pusat benar-benar suka sama si Bagas itu, jabatan aku terancam banget nih. Aku harus ambil tindakan dan aku harus memecat si Bagas itu sebelum direktur pusat datang nemuin dia. Kayaknya aku harus menghasut Pak Agung. Ya, aku bilang aja kalau kinerja Bagas itu gak baik di kantor dan dia itu tidak disiplin, selalu pacaran, ya, dan suka teledor ketika mengerjakan tugas dari kantor. Aku harus ke rumahnya Wika nih. Aku harus cerita masalah ini dan aku harus minta bantuan sama Wika. Kalau aku menjalankan rencana aku sendirian, ya aku takutnya gak berjalan dengan sesuai apa yang aku harapkan. Di sini aku mau menghasut Bagas di depan Pak Agung. Kayaknya pas banget kalau aku minta bantuan sama Wika. Udahlah, aku langsung ke rumahnya Wika aja. Wika mau nggak ya kalau aku minta bantu sama dia? Ya, pasti mau lah. Secara dia kan akrab banget sama aku. Apalagi kalau jabatan aku naik, ya pasti aku gak bakal melupakan dia. Ya, aku iming-imingi aja dengan jabatan. Pasti Wika mau menjalankan rencanaku. Wika kok gak ada ya? Assalamualaikum, Wika. Assalamualaikum. Siapa sih? Loh, Pak David? Kamu Duduk Pak. ada acara nggak? Ya gak ada sih Pak David. Pak David kok tumben datang ke sini nggak ngabarin saya dulu Pak? Ya, soalnya ada hal penting yang harus aku ceritakan sama kamu. Emang kamu nggak dengar kabar kalau direktur pusat itu sering nanyain Bagas sama Pak Agung, dan ini nggak boleh dibiarin. Bentar. Masa iya sih Pak David? Saya kok nggak pernah dengar kabar itu ya tapi di kantor. Ya mungkin kamu belum dengar kali ya. Pokoknya itu yang jadi permasalahan. Aku gak mau direktur pusat itu datang hanya untuk ketemu sama Bagas. Ya aku takutnya dia tuh suka sama Bagas, makanya dia tuh bela-belain datang ke kantor kita. Dan kalau itu terjadi, jabatan kita terancam banget, tau nggak? Ya jelas Pak David. Apalagi kan saya gak suka tuh sama si Bagas ya kan. Dia tuh selalu cari muka di depan atasan-atasan kita, sehingga dia tuh selalu dipuji-puji ya kan. Nah itu dia. Dan pastinya Bagas itu bakal membongkar kebusukan kita selama ini, karena dia itu gak suka sama kita berdua. Dan sebelum itu terjadi, kita harus menjalankan rencana supaya Bagas cepat-cepat dipecat dari
kantor sebelum direktur pusat datang ke kantor kita untuk menemui si Bagas. Ide bagus tuh Pak David. Pokoknya kita nggak boleh ngebiarin si Bagas itu sampai ketemu sama atasan kita ya kan. Apalagi ya dia kan ya pemilik perusahaan ya tempat kita kerja. Mana mungkin sih ya atasan kita suka sama karyawan biasa seperti Bagas itu. Saya tuh sebenarnya nggak habis pikir juga sih Pak David. Sempat kaget ngedengar kabar dari Pak David ini. Ya aku kalau gak denger informasi yang valid, aku gak bakalan ngomong seperti ini, dan aku gak bakalan bertindak dan minta tolong sama kamu untuk menyingkirkan Bagas cepat mungkin dari perusahaan kita. Kalau semisal ya pimpinan pusat itu deket sama aku dan bisa menjadi istri aku, ya posisi kamu di perusahaan bakal bisa menggantikan Pak Agung. Aku jamin itu. Wah, kalau misalkan seperti itu, ya pasti saya mendukung Pak David dong. Apalagi, ya aku pikir-pikir nih, pimpinan pusat kalau menurut aku lebih cocok sama Pak David daripada si Bagas itu, ya kan? Ya pastinya lah. Secara aku orangnya ya sedikit berprestasi. Bener, apalagi kan saya juga ya udah terlanjur akrab sama Pak David. Nanti kalau misalkan Pak David udah jadi suaminya pimpinan pusat tuh, pasti jabatan saya tuh bakalan dinaikkan sama Pak David ya kan Pak? Pak David gak bakalan lupa kan sama Ya pasti bantuan kalau masalah saya. itu. Ya di sini masalahnya Pak Agung itu sangat deket banget sama Bagas. Ya kita harus menghasut Pak Agung dulu supaya Pak Agung itu berada di posisi kita. Baru kita bisa menendang Bagas dari perusahaan kita. Bener banget tuh Pak David. Ya gimana kalau misalkan kita ngejelek-jelekin si Bagas itu di depannya Pak Agung. Bilang aja kalau misalkan Bagas itu suka main cewek, suka pacaran di kantor ya kan. Ya aku sempat berpikir seperti itu di rumah tadi. Ya udah kalau gitu kita ke rumah Pak Agung. Ya kita seolah-olah mau melaporkan kinerja dari Bagas dan sama karyawan yang lain supaya kita tidak terlalu mencolok mau menjatuhkan Bagas. Kalau semisal kita cuma laporan tentang kinerja Bagas, ya Pak Agung bakal curiga kalau kita mau menyingkirkan Bagas. Tapi kenapa kalau misalkan kita gak jujur aja Pak David sama Pak Agung? Kalau misalkan ya jangan sampai lah pimpinan pusat itu suka sama karyawan biasa kayak si Bagas itu ya kan, apalagi kan si Bagas itu Pak David tahu sendiri kan. Iya, ya udahlah kita jalankan gimana baiknya aja. Yang penting di sini Pak Agung itu percaya dan berada di pihak kita, ya enggak? Kalau Pak Agung udah di pihak kita ya otomatis Bagas bakal sangat gampang. Bener banget tuh Pak David, keenakan banget tuh si Bagas. Padahal cuma sebagai karyawan biasa tapi sampai pimpinan pusat. Emang apa istimewanya ya dia? Sampai-sampai bisa dilirik sama direktur pusat. Ya, apalagi itu Pak David. Direktur kita itu sangat cantik. Toh dia tuh bisa mendapatkan laki-laki yang mempunyai jabatan yang tinggi. Samalah seperti direktur kita gitu loh. Tapi kenapa masih melirik pegawainya yang enggak Ya pasti ada apa-apa nih Pak David. Apa mungkin si Bagas itu pelet direktur kita ya? Kan kalau dipikir-pikir secara logika nih gak mungkin Pak David seorang pimpinan perusahaan suka sama karyawan biasa ya kan? Kalau masalah itu aku gak tahu. Yang penting kita secepatnya ya menghasut Pak Agung. Bener banget. Kalau kamu gak ada acara, kamu ikut aku ke rumah Pak Agung. Pas Gimana? banget nih Pak David, saya hari ini memang gak ada acara sih. Kita harus cepatnya bertindak nih Pak David. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Langsung jalan aja. Ya udah yuk, langsung jalan. Kayaknya aku kurang tidur deh. Tadi malam aku kemalaman tidur. Jadi
sekarang mau ngantor malah ngantuk lagi. Gak apa-apa lah, ini kan pekerjaan aku. Jadi aku harus disiplin buat kerja. Lagian bos aku baik banget. Ini masih kayaknya aku nggak bakalan telat kayaknya deh. Sekarang langsung jalan aja ya. Ini si David sama Mika. Pas banget nih Pak David. Kalian kenapa nggak ini ke kantor? Ya, kita mau kantor Pak Agung, tapi mohon maaf nih udah mengganggu Pak Agung. Ada hal yang penting harus kita omongin Pak Agung. Emang hal apa yang mau kalian omongin? Sebenarnya masalah bawaan saya Pak Agung, Bagas. Iya, kenapa sih Bagas? Selama ini saya pendam dan saya tidak mengutarakan sama Pak Agung. Tapi ini harus diutarakan Pak Agung. Soalnya Bagas itu selain tidak disiplin dan dia itu selalu pacaran di kantor. Banyak korbannya di kantor yang sudah Bagas pacarin. Dan ini bukan masalah yang berat sih Pak Agung, tapi saya takutnya teman-teman yang lain, karyawan yang lain itu mencontoh dan kita membolehkan pacaran di kantor Pak Agung. Bener banget Pak Agung, apalagi kan si Bagas itu cuma karyawan biasa. Jadi seharusnya dia tuh nggak boleh bertingkah laku seenaknya, apalagi kan di kantor Pak Agung. Tapi kalian yakin omongan kalian benar? Setahu saya ya si Bagas orangnya disiplin dan juga dia kalau kerja kayaknya gak main-main deh. Tapi setahu saya sih nggak tahu di belakang saya si Bagas sikapnya kayak apa. Ya, kalau Pak Agung mungkin cuma sekilas tahu tentang Bagas, tapi yang setiap hari berinteraksi sama Bagas itu kita Pak Agung. Pak Agung tahu sendiri kita atasan Bagas dan kita gak punya wewenang untuk memecat Bagas meskipun Bagas melakukan kesalahan. Makanya saya datang ke sini untuk laporan Pak Agung supaya Pak Agung memberikan wewenang yang lebih untuk bertindak sama Bagas. Iya Pak Agung jangan tertipu sama muka polosnya si Bagas itu Pak Agung, karena ya sifat dia di belakang nggak sebaik yang Pak Agung kira, ya kan? Ya tapi gimana ya, saya juga nggak bisa ambil keputusan sekarang. Jadi menurut saya sekarang kalian dulu aja deh buat ya ngasih tahu si Bagas dan juga negur si Bagas. Ya. Sebenarnya kita sudah memberikan peringatan 1-2 kali Pak Agung, tapi Bagas selalu menyangkal dan dia itu merasa aman karena dia itu dekat sama Pak Agung. Makanya saya tidak mempunyai wewenang yang lebih kalau Pak Agung itu tidak memberikan tanggung jawab untuk memberikan sanksi sama Bagas. Bener banget Pak Agung, apalagi si Bagas itu sampai mengancam kita ya bakalan ngelapor sama Pak Agung kalau misalkan kita berbuat macam-macam sama dia Pak. Kan misalnya dia nggak boleh seperti itu ya kan? Ya udah deh, gini aja. Ini kan saya juga nggak tahu ini yang benar dan juga yang salah antara kalian sama si Bagas. Saya juga nggak bisa percaya 100% sama kalian. Jadi lebih enak saya bakal kumpulin kalian berdua dan juga si Bagas ya biar saya tahu yang sebenarnya. Iya Pak Agung, ya kita cuma pengen menyampaikan itu aja Pak Agung. Kalau gitu kita langsung berangkat kantor Pak Agung. Ya udah, tapi ini gimana ya, dan juga si Bagas sekarang mau ketemu sama direktur kita. Direktur pusat maksudnya Pak Agung. Benar, direktur pusat. Ya itu dia Pak Agung, saya takutnya direktur pusat itu kecewa dengan kelakuan Bagas kalau direktur pusat udah tahu Pak Agung. Makanya kita memberitahu Pak Agung supaya Pak Agung cepat-cepat ambil tindakan tentang masalah ini. Ya udah deh, dan kalian jangan lupa ya, sekarang kalian berangkat kantor dan juga langsung temuin si Bagas, langsung kasih tahu dia. Ya Pak Agung. Supaya dia disiplin kalau bekerja. Siap Pak Agung. Udah deh, mending sekarang kalian berangkat aja. Ntar lagi saya mau jalan juga. Mari Pak Agung.
Kok bisa ya si Bagas kayak gitu sikapnya? Padahal di depan aku si Bagas orangnya disiplin dan juga kinerjanya bagus, tapi di belakang aku dia kok kayak gitu ya. Sampai-sampai Pak David sama Bu Wike ngadu sama aku. Yaudah deh, mending ntar lagi biar aku langsung ke kuliah aja, biar tahu aku yang sebenarnya mana yang berbohong dan juga mana yang salah. Kok masih belum ada orang ya? Apa jangan-jangan aku yang terlalu cepat nyampenya? Ini bentar lagi juga mau ketemu sama direktur pusat. Dia cantik banget. Dan aku juga heran, kenapa sih dia mau ngubungin aku dan katanya pengen cepet-cepet ketemu sama aku. Apa mungkin dia juga punya perasaan yang sama ya kayak aku? Duh, kalau sampai dia punya perasaan yang sama kayak aku bakalan seneng banget. Aku mah gak peduli dia mau jadi direktur pusat, mau jadi OB sekalipun gak peduli. Yang terpenting kan aku tahunya dia orang baik dan dia kayaknya orangnya tulus. Tapi masa sih seorang direktur pusat suka sama anak buahnya sendiri? Nih kalau misalkan Pak David sama Bu Wike tahu nih bisa habis nih aku. Mereka kan juga gak suka sama aku. Aku pasrah aja deh. Kalau memang udah ketahuan ya aku ngomong apa adanya aja. Karena kalau misalkan aku bohong, nanti aku malah dipecat. Semoga aja ini gak ada sangkut pautnya sama pekerjaan ya. Seandainya pun aku ketahuan, tapi kan aku gak pernah ngungkapin perasaan sama Bu Sinta. Aku juga takut. Cuman kalau dia lagi kesini pasti baik banget sama aku. Atau mungkin cuman aku yang ngerasanya dia baiknya cuman ke aku. Padahal kan kayaknya sama karyawan yang lain dia juga baik. Udahlah, yang penting aku ya gak ada niatan buruk sama Bu Sinta. Jadi sekarang aku tunggu Bu Sinta aja sama Pak David, Bu Wike dan juga Pak Agung dan juga teman-teman yang lain. Siapa tahu ntar ya bisa menjadi hari yang bahagia buat aku. Jadi mending aku tungguin mereka aja di sini. Akhirnya sampai juga. Loh, itu kan Mas Bagas. Kok bisa udah datang duluan ya? Ya udah deh, ini kesempatan aku buat bisa ngobrol sama dia. Karena kan aku juga seneng banget kalau udah ngobrol sama dia bawaannya bercanda terus. Mumpung dia kayaknya lagi sendirian juga, yang lain belum pada datang. Ya udah, ini aku samperin aja. Hai Mas. Iya Bu, kok datangnya cepet Bu? Saya kira Ibu datang belakangan. Soalnya kan Pak David, Bu Wike sama Pak Agung masih belum datang Bu. Ya nggak apa-apa lah, saya kan juga perlu ngecek keseluruhannya, jadi saya datang lebih awal. Duduk aja nggak apa, kita ngobrol-ngobrol dulu karena kan yang lain juga belum datang. Iya Bu, Ibu nggak mau tunggu di dalam aja Bu? Karena saya kan nggak ada teman, jadi nggak apa-apa kan kalau kita ngobrol dulu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya udah, silakan duduk. Jadi Ibu kok tumben Bu datangnya cepat, terus tiba-tiba langsung nyamperin saya Bu. Saya kan jabatannya jauh di bawah Ibu, apalagi Ibu bos di kantor pusat Bu. Apa Ibu gak malu ntar dilihatin karyawan? Nanti saya juga yang gak enak Bu. Malu? Saya nggak merasa malu sama sekali kok. Emangnya kenapa kalau kamu itu hanya
bawahan saya. Nggak masalah kan kita ngobrol? Atau jangan-jangan kamu kali yang malu ngobrol sama saya? Kalau saya bukan malu, Bu. Terus? Tapi sungkan aja, Bu. Soalnya kan ada beberapa karyawan yang nggak suka sama saya, Bu. Jadi atasan saya nggak suka sama saya. Takutnya saya kayak ngobrol-ngobrol begini terlihat kayak dekat sama ibu, nanti malah ngaruh sama kerjaan saya. Ini saya bukan mau jelek-jelekan teman, Bu. Atasan saya maksudnya, Bu. Cuman ya saya beda, Bu, sama ibu. Karena saya cari kerjaan susah banget, jadi saya takut dipecat, Bu. Gini ya Mas, kalau memang ada karyawan lain, mau itu atasan ataupun karyawan biasa seperti kamu jangan pernah takut sama mereka kalau kamu merasa benar. Jadi ini kan cuma persoalan kamu ngobrol sama saya. Masa ya ada karyawan lain yang nggak suka sama kamu cuma karena kamu ngobrol sama saya? Ya mungkin mereka merasa takut digantikan posisinya, Bu, sama saya, Bu. Dan gimana ya, saya juga gak enak, tapi gak apa-apa lah. Benar kata ibu, kalau memang saya benar, saya gak perlu takut dipecat, Bu. Kalau masalah takut digantikan, yaitu biar menjadi urusan saya nanti kan. Kalau memang kinerja kamu lebih bagus daripada atasan kamu, kenapa enggak? Waduh, nanti pasti ada gosip, Bu, di kantor, Bu. Gara-gara saya deket sama ibu, saya seenaknya lagi nuker-nuker jabatan sama karyawan yang lain, Bu. Saya juga gak enak, ntar saya dimusuhi, Bu. Ya kamu nggak mungkin bakal dimusuhin sama karyawan lain, karena semua itu nurut kan apa kata saya. Jadi saya ngobrol sama kamu juga karena saya senang aja, karena kamu juga orangnya suka bercanda. Jadi saya bawanya enjoy. Saya merasa bahwa kamu bukan bawahan saya. Saya merasa bahwa kamu itu kayak teman saya. Ya alhamdulillah kalau begitu, Bu. Soalnya kan gimana ya, saya gak berani ngomong panjang lebar sama ibu, takut salah ngomong, Bu. Ya kamu gak mungkin salah ngomong, karena kan di mata saya kamu itu selalu benar. Tapi ngomong-ngomong, Bu, ibu sekarang kayaknya lebih sering. Di awal-awal sebelum ketemu sama saya kayaknya ibu jarang kesini ya, Bu. Dan seingat saya waktu pertama ngobrol ibu ada 8 kali deh sebulan kesini, Bu. Iya. Emang ada urusan yang penting banget ya, Bu, di kantor ini, Bu? Iya. Mohon maaf, Bu, saya cuman tanya aja. Kalau misalkan nggak mau dijawab juga nggak apa-apa, Bu. Enggak sih, memang akhir-akhir ini kebetulan emang saya harus kesini karena kan ada beberapa agenda acara yang harus saya datengin. Jadi saya juga harus mengurus semuanya. Ya, bukan karena hal-hal lain sih. Tapi saya datang ke sini juga karena saya senang aja ketemu kamu. Ibu serius? Cuman mau nemuin saya ke sini, Bu, gak ada hal penting, Bu. Iya, emang wajah saya terlihat bercanda ya? Ya, saya gimana ya, Bu? Kaget aja kenapa ibu tiba-tiba bilang begitu, Bu. Sekarang gini deh, kamu itu nggak perlu merasa takut, sungkan ataupun bagaimana sama saya, karena nanti pun saya akan ngasih tahu sesuatu sama semua karyawan di sini. Kalau kamu akan saya naikkan jabatannya. Naikkan jabatan maksudnya, Bu? Ya iya, kamu akan saya naikkan jabatan. Duh. Nggak mau? Ya mau, Bu. Siapa sih yang nggak mau, Bu? Saya malah alhamdulillah. Tapi saya harus ngomong apa, Bu, sama Pak David sama Bu Wike? Soal itu kamu nggak perlu pikirin, karena semua udah saya atur. Jadi kamu tinggal terima beres, nanti kamu tinggal laksanain apa yang saya suruh. Dan ya kamu juga akan tahu kenapa alasan saya menaikkan jabatan kamu. Ya udah deh, Bu. Pokoknya saya manut sama ibu karena ibu selaku atasan atau pimpinan utama di kantor pusat dan kantor sini juga, Bu. Tapi itu kayaknya Pak David deh, Bu, sama Bu Wike. Oh iya. Mereka kayaknya ya yang naik motor itu, Bu. Iya. Ya udah kalau gitu biar saya nyamperin mereka dulu ya. Karena ada hal yang mau saya omongin sama mereka. Sekalian juga saya mau nyiapin berkas-berkas. Jadi kamu tunggu sini aja dulu. Ya udah, Bu, kalau begitu saya tunggu di sini, Bu. Ya udah, tadi saya juga udah suruh Pak Agung buat datang sini kok. Jadi saya tinggal dulu ya. Tunggu di sini. Ya udah, mari. Ya, Bu.
Apa bener ya? Yang diomongin Bu Sinta itu tadi serius sama aku. Dia kesini cuma datang buat nemuin aku. Terus dia mau naikin jabatan aku. Tapi aku nggak boleh kepedean. Takutnya Bu Sinta cuma bikin seneng aku di awal, terus nanti malah mecat aku. Dan itu kayaknya mau ngomong sama Pak David. Duh, sehabis nih aku kalau misalkan Bu Sinta gak sesuai omongannya ntar. Jangan-jangan Bu Sinta mau ngaduin aku sama Pak David kalau misalkan aku kayak yang genit sama Bu Sinta. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, kalau memang nanti aku memang dijebak sama Bu Sinta dan Bu Sinta memang nggak suka sama aku dan omongannya juga gak sesuai, aku pasrah aja deh. Lagian aku juga udah gak betah sama Pak David sama Bu Wika sering ditekan di kantor ini. Mending sekarang aku gak usah mikirin itu deh. Anggap aja tadi Bu Sinta gak ngomong apa-apa sama aku. Sambil nunggu Pak Agung, aku duduk di sini aja. Wika, coba kamu lihat. Bu Sinta lagi ngomong sama Bagas tuh. Tumben-tumbenan dia tuh datang lebih awal daripada kita. Pasti dia tuh udah tahu kalau misalkan ya direktur kita bakalan datang nemuin dia Pak David. Ya pastinya lah. Paling Pak Agung udah ngasih informasi duluan sama Bagas. Aku gak yakin sama Pak Agung soalnya. Udah, diam. Bu Sinta mau sini. Pak David, Bu Wika. Iya Bu Sinta. Kenapa kalian telat ya datangnya? Kenapa duluan Mas Bagas yang datang ke sini? Ya, karena kita masih ketemu sama Pak Agung dulu, Bu Sinta. Karena ada hal penting yang harus dan ya harus diomongin. Bener banget Bu Sinta, makanya kita telah datang ke sini. Tadi kita masih mampir ke rumahnya Pak Agung, Bu Sinta. Ya biasanya kita itu gak pernah telat. Baru pertama kali ini aja yang telat, Bu Sinta. Ya tapi lain kali kalau udah saya suruh untuk datang ke sini tepat waktu, kalian berdua datang tepat waktu. Apa kalian gak malu? Bawahan kalian Mas Bagas datang duluan loh. Nah, Bu Sinta kok bilang masih sama Bagas? Memangnya ada masalah apa sama kamu? Saya panggil Mas ke Mas Bagas karena saya lebih nyaman manggil Pak Bagas itu Mas. Ya, tapi emang ada masalah? Tapi kan nggak pantas Bu Sinta. Iya Bu, Bagas gimana? itu ya karyawan biasa, malahan di bawah kita ya kan? Bagaimana sama karyawan yang lain Bu? Nanti jadi omongan. Udahlah, kalian nggak perlu mempermasalahkan hal sepele kayak gini. Jadi saya minta tolong aja sama kalian. Bentar lagi kalian urus-urus berkas, karena saya akan mau menaikkan jabatan seseorang di kantor ini. Siapa Bu? Ya. Berdua? Aduh, kalian itu masih kurang jabatannya di sini. Ya siapa tahu Bu Sinta bakalan menaikkan jabatan kita lagi. Makanya kerja dulu yang benar. Kalian kerja aja kayak gini masih minta naikin jabatan. Tapi biasanya kalau ada kenaikan jabatan dirapatkan dulu Bu. Kok sekarang tanpa ada rapat kok Ibu Sinta udah mau naikkan jabatannya seorang? Iya, karena menurut saya orang ini spesial untuk saya. Dan saya suka banget sama orang ini. Gitu Nanti ya? kalian juga pasti bakal tahu kok siapa orangnya. Ya sebenarnya itu hak Ibu dan Ibu lebih tahu daripada kita. Tapi mohon maaf banget Bu, ada hal yang penting harus saya omongin sama Ibu. Ini tentang Bagas Bu. Biasanya Bagas itu kalau berangkat kerja itu suka telat. Dan karena dia tuh tahu kalau Ibu mau datang ke sini, makanya dia tuh so rajin Bu. Dia itu mau cari muka sama Ibu. Mohon maaf saya ngomong seperti ini karena saya atasan Bagas dan saya yang selalu berinteraksi setiap hari sama Bagas. Dengan berat hati saya ngomong seperti ini sama Bu Sinta selaku direktur pusat. Kalau mengenai pekerjaan, Bagas itu sangat tidak profesional Bu. Kadang dia itu bermain-main sama karyawati di kantor ini Bu, di waktu jam kerja. Ya mungkin Ibu harus mempertimbangkan lagi kalau Ibu mau manggil Mas Bagas. Oke, saya terima informasinya, tapi memangnya Mas Bagas seperti itu? Karena kan saya juga jarang banget datang ke kantor ini. Mungkin kalian juga emang lebih tahu daripada saya. Tapi menurut yang saya lihat selama ini,
Saya lihat Mas Bagas orangnya nggak seperti itu. Atau mungkin jangan-jangan kalian hanya iri saja ya sama dia? Nggak gitu kok Bu Sinta, emang kenyataannya si Bagas itu kalau kerja ya nggak profesional Bu. Dia itu udah sering dibicarain sama karyawan-karyawan lain karena tingkah lakunya di kantor ya kan ya gak sewajarnya lah Bu. Apalagi dia kan cuma karyawan biasa, bisa berpacaran di jam kerja gitu kan. Sebenarnya Pak Agung membuat peraturan tidak boleh menjelekkan bawahannya tanpa menegur dan memberikan sanksi terlebih dahulu. Tapi ini sudah menyangkut Ibu karena sudah manggil Bagas dengan sebutan Mas Bagas. Ya, saya takutnya dampaknya nanti buruk sama Ibu. Ya, Ibu kan nggak pernah, jarang lah berinteraksi langsung sama Bagas. Ya, kita lah yang lebih tahu tentang Bagas dibanding Ibu. Bener Ya, menurut saya Ibu harus pikir 2 kali deh. Bener banget Bu Sinta jangan sampai tertipu sama muka polosnya dia Bu, karena dia tuh emang pinter Bu kalau misalkan cari muka ya di depan atasannya, apalagi sama Bu Sinta ya kan. Bu Sinta nggak tahu sikap aslinya dia Bu. Begitu ya. Tapi entahlah, nanti saya coba pikir-pikir aja soal itu, karena kan ini cuma masalah kecil. Saya panggil dia Mas, jadi ya udah, kita nggak perlu ngurusin dan ngebahas soal Mas Bagas. Jadi saya minta tolong sama kalian buat siapin berkas-berkas yang udah saya suruh sama kalian. Siap Bu. Lebih baik Ibu nunggu di ruangan. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak atas informasinya dan terima kasih untuk berkasnya. Saya tinggal dulu ya. Iya Bu. Ya Bu. Ini nggak boleh dibiarin nih. Pasti orang yang bakal diangkat jabatannya itu si Bagas. Hah? Bener banget tuh Mas. Gimana ya? Apalagi kan si Bagas itu dari dulu emang saingan kita ya kan. Untung aja Bu Sinta itu sedikit terpengaruh dengan omongan kita, dan kita harus cepet-cepet ya untuk memecat Bagas dari kantor ini sebelum jabatan yang bakal dia dapatkan diumumkan sama Bu Sinta. Ayo. Ya udah yuk Pak David. Kok aku jadi kepikiran ya sama yang apa mereka bilang, karena kan aku juga nggak terlalu mengenal Mas Bagas itu seperti apa. Setiap aku kesini dan aku menerima informasi-informasi dari karyawan lain, juga Pak Agung, kayaknya dia adalah orang yang tepat untuk aku naikkan jabatannya, dan dia adalah orang yang tepat untuk aku pilih menjadi pasanganku. Tapi apa yang mereka bilang kayaknya itu ada benarnya deh, karena kan yang selalu ketemu sama Mas Bagas itu adalah mereka. Tapi aku nggak harus ambil bulat-bulat omongan mereka berdua, karena kan aku juga udah tahu Mas Bagas itu seperti apa orangnya. Dan mungkin mereka bilang kalau Mas Bagas itu sering mengganggu karyawan perempuan di sini. Tapi melihat gelagat dari Mas Bagas, kayaknya itu semua nggak mungkin deh. Aku jadi bingung siapa di antara mereka bertiga yang bohong, atau jangan-jangan Pak David dan Bu Wika hanya membuat sandiwara agar aku tidak menaikkan jabatan dari Mas Bagas. Tapi kan mereka nggak tahu siapa orang yang akan aku naikkan jabatannya. Aduh, udah deh, lebih baik sekarang aku masuk ke dalam. Nanti aku coba cari tahu lagi siapa di antara mereka yang benar. Udah, aku masuk. Motor kamu kenapa taruh di atas? Hah? Kan memang tempat parkir motor, Pak. Seharusnya tuh kamu sadar diri dong. Kamu itu cuma karyawan rendahan di sini, tau nggak? Oh, Masih iya. tinggi jabatan kita. Iya, tapi saya barusan sama Bu Sinta katanya juga nggak apa-apa. Gak apa-apa di depan kamu. Tapi Bu Sinta itu negor aku, tahu nggak? Barusan, nah gara-gara motor kamu. Dan perlu kamu tahu ya, jangan sok-sokan kamu di sini. Jangan betang-betang kamu deket sama Pak Agung ya. Hah? Dan perlu kamu tahu, aku datang ke sini nyamperin kamu. Dan perlu kamu tahu juga, Bu Sinta itu datang ke sini buat mecat kamu, tahu nggak? Karena
Agung sama Bu Sinta udah tahu kinerja kamu itu buruk. Hah? Kamu cuma bisanya cari muka. Bener Jadi- banget. jadi- Makanya kamu tuh jangan kepedean ya jadi orang. Pasti kamu berharap kalau misalkan kamu bakalan dinaikin jabatannya. Buktinya kamu sampai datang lebih awal ya kan? Ya soalnya tadi Bu Sinta bilang mau naikin jabatan saya dan dia katanya kesini cuma buat nemuin saya. Kamu tuh jangan ngimpi ya. Kamu tuh masih di bawah kita, tau nggak? Aku yakin kok pasti kita berdua nih yang bakalan dinaikin jabatan sama Bu Sinta. Ya udahlah. Kalau misalkan Bu Sinta sebagai atasan saya cuma datang ke sini cuma buat mecat saya juga nggak apa-apa. Mungkin saya belum layak kerja terus di kantor ini. Lagian saya juga agak betah sama Pak David sama Bu Wika, saya juga ditekan terus padahal kerjaan saya selalu benar. Dan saya juga curiga jangan-jangan Pak David sama Bu Wika ngomong seperti itu gara-gara Bu Sinta suka sama saya lagi. Soalnya kan kalau dilihat Bu Sinta dari omongannya kayaknya suka sama saya. Kamu kalau ngimpi jangan ketinggian, tahu nggak? Hah? Mana mungkin seorang direktur pusat mau dan pengen pacaran sama karyawan rendahan seperti kamu? Hah? Ngaca dong, kamu siapa di sini? Hah? Dia itu levelnya atas. Iya, saya tahu, Pak. Saya bukan level Bu Sinta. Jadi makanya dari tadi saya juga berpikir apa benar yang diomongin Bu Sinta. Ternyata Bu Sinta cuma datang buat mecat saya. Jadi gak apa-apalah, semua orang juga nganggap saya rendahan. Gak apa-apa, mungkin ini emang udah takdir saya. Tapi saya dengan ikhlas saya bakalan nerima kalaupun saya harus dipecat dari kantor ini, Pak. Ya bagus lah kalau misalkan seperti itu. Ya jangan sampai aja kalau misalkan kamu berpikiran kalau misalkan Bu Sinta itu suka sama kamu, karena gak mungkin yang cocok sama Bu Sinta itu seorang bos ya yang sepadan sama Bu Sinta, gak kayak kamu ya kan? Ya Bu, saya mohon maaf karena saya dari tadi kepedean. Mungkin ini juga udah jadi pelajaran buat saya kalau misalkan saya gak bisa berharap sama orang yang bukan selevel sama saya. Dan yang perlu kamu lakukan sekarang, kamu harus mengundurkan diri dari perusahaan ini tanpa ada catatan dipecat. Karena Bu Sinta menyuruh aku supaya kamu itu mengundurkan diri. Ya, aku gak dibolehin memecat Bu Sinta. Dan kamu jangan percaya diri ya, karena Bu Sinta udah deket sama kamu, sok baik sama kamu, karena dia tuh cuma gak enak sama kamu aja. Tapi ngomong-ngomong, kenapa saya harus mengundurkan diri kalaupun saya mau dipecat? Sebenarnya kan itu haknya kantor, Pak. Kalau misalkan saya mau dipecat, ya udah keluarin surat pemecatan buat saya. Udah selesai, saya tanpa saya mengundurkan diri. Jadi beda, Pak. Kalau misalkan saya mengundurkan diri sama saya dipecat, Pak. Aku di sini atasan kamu, ya. Aku ditekan sama Pak Agung dan Bu Sinta supaya kamu itu mengundurkan diri. Hah? Yes. Apa yang jadi alasannya? Supaya pihak perusahaan tidak harus mengeluarkan pesangon sama kamu. Hah? Paham kan? Hah? Kalau kita memecat kamu, otomatis kita mengeluarkan pesangon. Hah? Kamu harus ikutin apa yang aku omongin. Ya udah deh, Pak. Kalau memang kantor juga gak mau bertanggung jawab, tapi saya yakin kalau kantor gak bakalan, terutama Bu Sinta sama Pak Agung gak bakalan berbicara seperti itu karena mereka orangnya bertanggung jawab. Kamu tuh ngotot banget ya kalau dibilang sama kita. Kita itu disuruh sama Pak Agung dan Bu Sinta, tau nggak? Dia nggak mau menyampaikan semuanya karena dia tuh nggak enak sama kamu. Ya, aku selaku bawahnya Pak Agung dan Bu Sinta, aku yang ditekan sama Pak Agung dan Bu Sinta. Hah? Pak Agung, Bu Sinta itu baik sama kamu. Ya dia tuh pengen citranya itu baik juga di mata kamu. Hah? Dia tuh mengkambing hitamkan aku, tau nggak? Ini sih, Pak Agung, gimana? Kamu ini tuh udah kasih tahu ke Bagas? Jadi benar, Pak, yang diomongin Pak David, Pak. Ya benar. Semua omongan Pak David itu berarti yang saya pikirkan dari tadi berarti kejadian beneran. Ya udah deh, kalau begitu saya juga pasrah, Pak. Tapi saya harus bilang juga sama Bu Sinta, saya harus pamitan juga, Pak. Soalnya kan ini berkaitan dengan masalah pekerjaan, Pak. Sekarang udah jelas ya. Kalau kamu udah Kamu udah datang? Ya Bu, baru aja datang Bu. Ini kenapa ada rame-rame di sini? Gini deh Bu, saya langsung to the point aja. Ternyata yang dia omongin sama Ibu nggak sesuai.
Jadi saya udah mikir gak mungkin Bu Sinta datang cuma mau nemuin saya dan mau naikin jabatan saya. Ternyata Bu Sinta udah ngomong-ngomong sama Pak Agung buat nyuruh Pak David sama Bu Wike buat mecat saya, Bu. Jadi dan katanya saya harus mengundurkan diri tanpa saya harus dipecat sama kantor biar kantor gak ngeluarin uang pesangon buat saya. Hei, kamu tuh juga kalau ngomong ya, kamu mau fitnah kita berdua? Cukup. Ini maksudnya apa sih? Iya, Saya nggak pernah mecat kamu. Lah, terus Pak Agung ini maksudnya bagaimana ya? Saya juga nggak paham, Bu. Saya juga nggak bilang kok kalau Pak David nyuruh nyampaikan buat pemecatan dari Pak Bagas. Lah, terus Pak David sama Bu Wike? Saya cuma nyuruh nyampaikan buat katanya Pak Bagas nggak disiplin di sini kerjanya. Ya, gini Pak Agung, kalau misalkan masalah itu Pak Agung bisa cek sendiri deh ke teman-teman yang lain. Soalnya Pak David sama Bu Wike juga secara pribadi gak suka sama saya gara-gara Bu Sinta sering kesini cuma buat nemuin saya. Bentar, ini kayaknya saya mulai ngerti deh. Dan katanya Bu Sinta kesini manggil saya cuma buat mecat saya, Bu. Gini Mas Bagas, saya nggak pernah mau mecat kamu. Berarti semua omongan itu dari mereka berdua? Iya, katanya disuruh Bu Sinta sama Pak Agung. Saya ngerti sekarang. Berarti kalian berdua bener-bener merasa sirik ya? Kalian berdua nggak mau Mas Bagas dekat dengan saya karena kalian takut saya naikkan jabatan Mas Bagas ya? Iya, nggak seperti itu juga, Bu. Sekarang juga, mumpung kalian berdua ada di sini, saya kasih tahu siapa orang yang akan saya angkat jabatannya. Dia adalah Mas Bagas. Mas Bagas adalah orang yang akan saya angkat jabatannya. Dan dia adalah orang yang saya suka. Kalian tadi udah denger kan? Jadi Bu Sinta bener suka sama Bagas bawahan saya, Bu. Terus kalau udah tahu, kalian tetap mau bersikap seperti ini? Yang ada kalian berdua yang saya pecat. Bu, kita minta maaf, Bu. Kita minta maaf, Bu. Kalian ini atasan loh ya. Harusnya kalian nunjukin sikap yang baik dong. Masa iya kalian malah membuat omongan seakan-akan saya membenci Mas Bagas. Terus kalian malah seenaknya pecat Mas Bagas. Udah, pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian berdua nggak bisa kerja di sini lagi. Saya pecat kalian berdua. Tapi Bu, udah, saya nggak perlu tapi. Sekarang kalian pergi dari sini. Saya nggak mau lihat wajah kalian. Bu Sinta, tolong beri toleransi kepada kami, Bu. Kita minta maaf, Bu. Kita janji gak bakalan bersikap seperti itu lagi, Bu, sama karyawan yang lain, Bu. Janji kalian itu palsu. Jadi saya minta kalian berdua pergi dari sini. Nanti biar Pak Agung yang ngurusin surat pepecatannya. permisi, Bu. Udah, Bu, permisi, Bu. Saya pembohong kalian ini. Duh, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu. Saya tadi udah lancang. Soalnya saya kecewa banget, Bu. Karena di awal Bu Sinta baik, masa tiba-tiba Bu Sinta ngerencanain hal yang buruk sama saya, Bu. Maaf ya, Mas Bagas, ini kayaknya terjadi miskomunikasi deh. Pak Agung, mungkin Pak Agung nanti saya minta tolong buat urus surat pemecatan mereka berdua ya, Pak. Baik, Bu. Kalau enggak, biar saya urus sekarang aja, Bu. Biar mereka cepat dipecat. Boleh, kalau begitu silakan Pak Agung urus dulu deh. Makasih ya Pak Agung. Ya. Sebagai maaf ya. Iya, Pak. Mas, gini, ini kayaknya memang benar-benar ada miskomunikasi dan tadi aku juga sempat ngobrol sama Pak David dan Bu Wike kalau mereka bilang kamu itu kerjanya nggak bener di sini. Tapi setelah saya telusuri, kayaknya mereka berdua emang bener-bener pengen menyingkirkan kamu deh. Iya, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Jadi mereka emang dasarnya udah gak seneng karena Bu Sinta suka sama saya. Mungkin, Bu. Mungkin ya mereka udah dapat info lah dari karyawan yang lain, Bu. Jadi saya mohon kamu jangan ambil hati omongan mereka karena semua omongan yang mereka keluarkan itu nggak ada benernya sama sekali. Saya nggak pernah mau memecat kamu dan saya juga nggak pernah menjelek-jelekan kamu. Ya, Bu, saya percaya kok, Bu, dan sekali lagi saya makasih, Bu. Tapi ngomong-ngomong, apa benar Bu Sinta suka sama orang yang cuman kerjanya seperti saya, Bu? Kalau soal itu mungkin ini adalah urusan pribadi kita berdua. Kalau memang kamu nggak mau membalas perasaan saya, bukan nggak membalas, Bu. Saya sebenarnya suka, cuman saya takut dibilang lancang aja, Bu, sama Ibu. Ya udah, siapa sih yang nggak suka sama perempuan cantik kayak Bu Sinta? Ya udah, soal itu biar nanti kita omongin di luar kantor ya. Tapi soal kenaikan jabatan kita omongin bentar lagi di dalam, oke? Ya, mari, Bu. Jangan pernah ada rasa mau keluar dari kantor ya. Siap, Bu. Ya udah, silakan. Mari, Bu. Alhamdulillah, akhirnya sekarang aku dapat rezeki juga, udah disukai sama direktur yang cantik, baik, dan aku juga naik jabatan. Dan musuh-musuh aku juga udah keluar ya. Yang benci aku juga pasti dia nyesel karena perbuatannya. Ya udah deh,
Ini sekarang aku langsung ke dalam aja.